Kerajaan Mataram Islam didirikan oleh Sutawijaya pada tahun 1586 di Kota Gede, Yogyakarta, sebagai kelanjutan dari Kesultanan Pajang. Latar belakang berdirinya bermula dari Ki Ageng Pemanahan yang mendapatkan wilayah hutan Mentawok dari Sultan Hadiwijaya atas jasanya membantu memenangkan Pajang, yang kemudian menjadi cikal bakal wilayah Mataram. Setelah Ki Ageng Pemanahan wafat, Sutawijaya mengambil alih dan melepaskan diri dari Pajang, terutama setelah wafatnya Sultan Hadiwijaya, lalu mendirikan keraton di Kota Gede pada tahun 1586. Sutawijaya yang bergelar Panembahan Sanapati ing Alaga Sayyidin Panatagama merupakan pemimpin yang kuat dan berhasil menyatukan kadipaten-kadipaten kecil di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Mataram mencapai puncak kejayaan di bawah pemerintahan Sultan Agung Hanyokrokusumo 1613 sampai 1645 yang berhasil menguasai hampir seluruh Jawa, melakukan ekspansi militer dan mengembangkan budaya serta keagamaan Islam. Kerajaan ini berperan penting dalam penyebaran Islam dan memperluas kebudayaan Islam di Jawa. Raja-raja Kerajaan Mataram Islam dan penjelasannya. Yang pertama, Panembahan Senopati 1585 sampai 1601. Panembahan Senopati adalah pendiri Kerajaan Mataram Islam. Nama aslinya ialah Danang Sutawijaya, putra Ki Ageng Pemanahan. Ia berhasil membangun Mataram menjadi kerajaan yang kuat setelah melepaskan diri dari Kerajaan Pajang. Pada masa pemerintahannya, wilayah Mataram mulai diperluas ke beberapa daerah di Jawa Tengah dan sekitarnya. Karena keberhasilannya membangun kerajaan, ia dianggap sebagai peletak dasar kejayaan Mataram Islam. Yang kedua, ada Mas Jolang atau Penembahan Seda ing Krap Biak 1601 sampai 1613. Mas Jolang adalah putra Penambahan Senopati yang melanjutkan pemerintahan ayahnya. Ia meneruskan usaha memperkuat kerajaan dan menjaga kestabilan wilayah Mataram. Pada masa pemerintahannya, hubungan dengan daerah-daerah bawahan tetap dijaga agar kerajaan semakin kuat. Gelar Seda Ikrapyak diberikan karena beliau wafat saat berburu di daerah Krapyak. Yang ketiga ada Sultan Agung 1613 sampai 1645. Sultan Agung merupakan raja terbesar dan paling terkenal dalam sejarah Mataram Islam. Pada masa pemerintahannya, Mataram mencapai puncak kejayaan dan berhasil menguasai hampir seluruh Pulau Jawa, kecuali Banten dan Batavia. Sultan Agung terkenal karena dua kali menyerang VOC di Batavia pada tahun 1628 dan 1629 untuk mengusir penjajah Belanda. Selain kuat dalam bidang militer, ia juga berjasa dalam kebudayaan, seperti menyusun kalender Jawa yang menggabungkan budaya Jawa dan Islam. Yang keempat ada Amangkurat 1646 hingga 1677. Amangkurat I adalah putra Sultan Agung pada masa pemerintahannya. Kondisi kerajaan mulai melemah karena kebijakannya yang keras terhadap rakyat dan para bangsawannya. Banyak terjadi pemberontakan, salah satunya pemberontakan Trunajaya yang sangat besar dan melemahkan Mataram. Akibat konflik tersebut, kekuasaan kerajaan semakin menurun. Yang kelima ada Amangkurat II 1677 sampai 1703. Amangkurat II naik tahta setelah Amangkurat I. Untuk menghadapi pemberontakan, ia bekerja sama dengan VOC Belanda. Kerjasama ini membuat VOC semakin berpengaruh dalam urusan kerajaan Mataram. Pada masa pemerintahannya, pusat kerajaan dipindahkan dari Pleret ke Kartasura karena keadaan kerajaan yang tidak aman. Sejak saat itu, pengaruh VOC di Mataram semakin kuat. Peristiwa penting dalam sejarah Kerajaan Mataram Islam. 1580, pendirian Kerajaan Alas Mentawok. Sutawijaya, Panembahan Senopati, mendirikan Kerajaan Mataram Islam setelah memerdekakan diri dari Kesultanan Pajang. 1613 sampai 1645, pemerintahan Sultan Agung. Puncak kejayaan, Mataram mencapai masa keemasan, menguasai hampir seluruh Jawa, Madura, dan sebagian Kalimantan.
1628 dan 1629, serangan ke Batavia. Sultan Agung memimpin pasukan besar untuk mengusir VOC Belanda dari Batavia, namun gagal karena kekurangan bahan pangan dan penyakit. Penyatuan penanggalan tahun Jawa. Sultan Agung menciptakan penanggalan Jawa yang menggabungkan kalender Hijriah Islam dalam kalender Saka Hindu pada tahun 1633. 1645 sampai 1677 masa Amangkurat I. Konflik internal. Pemerintah diwarnai dengan kekejaman dan konflik dengan pihak VOC seperti perlawanan dari dalam negeri. 1755 Perjanjian Giyanti. Perpecahan. Perjanjian yang difasilitasi VOC membagi Mataram menjadi dua, Kasunan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta, menandai runtuhannya kekuasaan Mataram yang bersatu. 1757 Perjanjian Salatiga. Perjanjian ini membagi lebih lanjut wilayah Kesunanan Surakarta dengan memisahkan wilayah Mangkunegara. Penyebab kemunduran Mataram Islam yang utama adalah kepemimpinan yang lemah dan otoriter. Setelah Sultan Agung wafat, Amangkurat I memerintah dengan sifat kejam dan curiga. Ia membunuh banyak pembesar dan tokoh berpengaruh, sehingga muncul ketidakpercayaan serta perpecahan di lingkungan istana. Para raja selanjutnya lebih mementingkan kepentingan pribadi dan perebutan tahta daripada memajukan negara. Yang kedua, konflik internal dan pemberontakan. Timbul banyak pemberontakan terbesar dipimpin Trunojoyo dari Madura 1674 sampai 1681. Pemberontakan ini berhasil merebut ibu kota, sehingga Amangkurat I terpaksa melarikan diri dan wafat dalam perjalanan. Persaingan antar keluarga istana terus terjadi, sehingga energi dan kekuatan kerajaan habis membangun, bukan dari pembangunan. 1. Bangunan dan situs persejarahan dibagi menjadi 3, yaitu yang ke-1 Masjid Agung Kota Gede, masjid tua yang dibangun pada masa penambahan Senopati, pendiri Mataram Islam. Yang kedua, Kompleks Makam Imigiri, tempat pemakaman Raja-Raja Mataram dan keturunannya termasuk Sultan Agung. Yang ketiga adalah Kota Gede, bekas ibu kota pertama di Mataram Islam, masih menyimpan sisa-sisa benteng dan tata-tata kota lama. Yang kedua adalah tradisi dan budaya, dibagi menjadi 3, yaitu yang satu adalah upacara sekenta, tradisi untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad yang masih dilakukan di Yogyakarta dan Surakarta. Yang kedua adalah gerebagan Maulid, perayaan dengan pegunungan hasil bumi sebagai simbol kesejahteraan rakyat. Yang ketiga adalah seni batik dan gamelan berkembang mesat pada masa Mataram dan menjadi ciri khas budaya Jawa. Yang ketiga adalah karya sastra dan naskah. Naskah-naskah kuno berbahasa Jawa seperti serat dan babat, semisalnya kisah sejarah Raja-Raja Mataram. Yang keempat adalah warisan politik. Terjadinya pembagian kerajaan melalui Perjanjian Giyanti yang melahirkan yaitu Kesultanan Yogyakarta, Kasunanan Surakarta. Perjanjian Giyanti yang ditandatangani pada 13 Februari 1755 di Desa Giyanti atau sekarang ada di Karanganyar, Jawa Tengah adalah kesepakatan bersejarah yang membagi kerajaan Mataram Islam menjadi dua wilayah, Kasunanan Surakarta di bawah Pakubuwana III dan Kesultanan Yogyakarta di bawah Pangeran Mangkubumi atau Hamengkubuwono I. Perjanjian Salatiga ditandatangani pada 17 Maret 1757 adalah kesepakatan antara VOC, Pakubuwana III, Hamengkubuwana I, dan Raden Masaid yang mengakhiri konflik di Jawa dengan membagi wilayah Mataram menjadi 3. Isinya mengakui Raden Masaid sebagai penguasa Mangkunegaran atau Pangeran Minci dengan tanah kekuasaan seluas 4.000 karya.
Sekaten dan Grebeg Maulud adalah satu rangkaian acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Keraton Yogyakarta dan Surakarta. Namun berbeda dalam waktu dan inti acara. Sekaten adalah perayaan 1 minggu atau 5-11 Rabiul Awal yang ditandai gamelan sekaten, sedangkan Grebeg Maulud adalah acara puncak pada 12 Rabiul Awal berupa keluarnya gunungan atau hasil dari bumi untuk diperebutkan oleh masyarakat sekitar. Kerajaan Kesultanan Mataram merupakan salah satu kerajaan Islam terbesar di Pulau Jawa yang didirikan oleh Penembahan Senopati pada tahun 1586. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaan pada masa Sultan Agung karena berhasil memperluas wilayah kekuasaan dan melawan VOC di Batavia. Selain kuat dalam bidang politik dan militer, Mataram Islam juga berkembang dalam bidang budaya, agama, dan pemerintahan. Namun setelah wafatnya Sultan Agung, kerajaan mulai mengalami kemunduran akibat kepemimpinan yang lemah, konflik internal, banyaknya pemberontakan, serta campur tangan VOC Belanda dalam urusan kerajaan. Akibatnya, kekuasaan Mataram semakin melemah hingga akhirnya terpecah melalui perjanjian Giyanti menjadi Kesultanan Yogyakarta dan Kesunanan Surakarta. Walaupun mengalami keruntuhan, Mataram Islam meninggalkan banyak warisan berharga seperti tradisi sekaten, Grebeg Maulud, seni batik dan gamelan, serta berbagai bangunan bersejarah yang masih dilestarikan hingga sekarang.